Jemaat yang dikasih Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada malam hari ini, kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah sebagai saudara bersaudara di dalam iman, melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita menyambut akan kasih Tuhan ini dengan hati yang penuh sukacita, dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih pada malam hari ini. Tuhan kembali mempersekutukan kami sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kini kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Berkatilah kami di dalam mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikannya, agar kami semua boleh mengerti seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampunkan salah dosa kami. Dengar kami yang datang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 10. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Ahyal pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan
datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargamu telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-ceraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita kembali boleh membaca satu bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu firman Tuhan memberi tuntunan. Firman Tuhan memberikan tuntunan. Kitab Nehemia adalah kitab yang mungkin sudah biasa kita baca dan renungkan. Ya, di dalam kitab ini kita menemukan kisah yang sangat menarik, terlebih di dalam menghadapi situasi kehidupan yang tengah melanda dunia dan bangsa kita saat ini. Membaca kitab Nehemia pasal 1 ini, kita sudah bisa langsung memahami bahwa Nehemia adalah seorang yang memiliki kepedulian yang tinggi kepada sesamanya. Walaupun hidupnya sudah nyaman di Puri Susan, menjadi juru minum raja, ternyata ia tidak melupakan saudara sebangsanya yang ada di Yerusalem, yang saat itu berada di dalam kesulitan yang besar. Banyak anggota daripada umat Tuhan yang diangkut oleh bangsa Babel untuk dijadikan tawanan. Tetapi ternyata masih ada yang tertinggal. Dan mereka yang tertinggal ini kehidupannya sangat memprihatinkan. Hidup di antara puing-puing kota
yang hancur berserakan. Di dalam pembacaan kita dikatakan, mendengar kabar itu, Nehemia sangat sedih. Di dalam ayat 4 kita baca, Nehemia menangis. Ia berkabung beberapa hari lamanya. Lalu ia berpuasa dan berdoa. Di dalam doanya ia mengucapkan kalimat doa-doa yang menunjukkan betapa ia mengenal Tuhan dengan baik. Ia tahu benar bahwa Tuhan mengasihi orang yang taat dan dengar-dengaran padanya. Tetapi ia juga menyadari bahwa ketaatan dirinya tidak serta-merta membuat Tuhan harus menolong dirinya. Karena untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, semuanya kembali kepada Tuhan. Semuanya kembali kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Karena itu di dalam doanya dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh kerendahan hati ia memohon Tuhan mendengar dan membuka telinga untuk seruan doanya bagi umat Tuhan yang ada di Yerusalem yang pada saat itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia juga memahami bahwa untuk mengalami pertolongan Tuhan, kita harus memohon pengampunan atas dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ia sangat sadar akan kehidupan umat yang tentunya sering menyakiti hati Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-7 kita bisa membaca, kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu. Nehemia mewakili daripada umat Israel, menyatakan sebuah kesadaran bahwa selama ini umat Tuhan, umat Israel telah jauh dari Tuhan, menjadi umat yang tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Banyak kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan kesalahan itu menjadi penghalang besar untuk mengalami kasih dan kebesaran Tuhan. Hingga Tuhan telah melaksanakan tindakannya, yaitu memberikan pengajaran kepada umatnya melalui kerajaan Babel, menghancurkan kota Yerusalem dan membawa umat Tuhan ke pembuangan untuk menjadi tawanan. Dan yang tersisa tercerai-beraikan dan hidup penuh dengan penderitaan. Di dalam ayatnya yang ke-8 sampai 9, Nehemia ingat akan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Nehemia di dalam ayat 8 dan 9 itu adalah ingatan Nehemia terhadap janji Tuhan yang ada di dalam kitab Imamat pasal 26 ayat 33 dan Ulangan 30 ayat 1 sampai dengan 5. Dari isi doa ini kita memahami bahwa firman Tuhan menuntun Nehemia dalam melihat keberadaan hidup yang dihadapi oleh umat Tuhan di Yerusalem. Menuntun Nehemia untuk menghayati apa yang harus ia lakukan. Ini sangat menarik karena apa yang biasanya kita katakan kepada Tuhan di dalam doa-doa kita, kita jarang sekali mendasarkannya pada apa yang Tuhan pernah katakan di dalam firman-Nya atau pada apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Kita lebih mendasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita, tanpa kita memahami bahwa apakah doa kita itu, keinginan kita itu sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan melalui firman-Nya.
Padahal bisa saja kita salah karena kita ini hanyalah manusia biasa. Di dalam keterbatasan itu kita menyadari bahwa firman Tuhan adalah tuntunan yang sejati di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan, di dalam menolong kita menganalisa setiap persoalan-persoalan kehidupan. Dengan mendasarkannya pada firman Tuhan, kita akan lebih bisa melihat apa yang harus kita lakukan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi pergumulan panjang di masa pandemi ini, mari kita terus tekun mempelajari firman Tuhan. Mari kita bangun kepedulian yang tinggi pada sesama. Karena itu yang disenangi oleh Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita mendasarkan firman Tuhan untuk melihat setiap masalah kehidupan kita. Mari kita menjadikan firman Tuhan untuk mengangkat setiap keputusan-keputusan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kuasa Tuhan di dalamnya. Firman Tuhan akan selalu menuntun kita. Karena itu adalah buah dari kasih Tuhan kepada kita umatnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin firman-Nya. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tiada putusnya kami datang bersyukur berterima kasih padamu. Di dalam kami menghayati kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami dari pagi, siang hingga malam hari.
di dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hingga saat ini Tuhan terus menyertai sehingga ada persekutuan di mana di dalamnya kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami selalu rindu untuk berada di dekat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mempelajari kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena kami juga selalu ingin seperti Nehemia yang mengalami tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam ia melihat setiap persoalan-persoalan kehidupan yang ada di dalam kehidupannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kiranya kasih-Mu selalu menyertai dan juga kesetiaan Tuhan selalu menuntun kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Terlebih di dalam kami melihat dan menghayati, mengalami akan persoalan-persoalan kehidupan di tengah dunia ini seperti pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, di tengah perjuangan kehidupan yang Tuhan karuniakan ini, kami juga bersyukur bahwa Tuhan selalu menguatkan. Walaupun ada beberapa anggota jemaat yang berada di dalam kelemahan tubuh, dalam proses-proses pemulihan, baik di rumah sakit maupun juga di rumah, tetapi kami tetap bersyukur bahwa di dalam kelemahan ini kami tidak kehilangan pengharapan. Kami percaya akan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memulihkan. Karena itu tiada hentinya kami bersama-sama setiap hari menyerukan permohonan kami. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Lindungilah kami. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya Tuhan. Kami sungguh tak mampu untuk menentukan jalan-jalan kami. Hanya dengan berpegang kepada Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami boleh disertai, dan kami boleh dituntun. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga datang membawa akan perjuangan pemerintah dan tenaga medis yang luar biasa memberikan pendampingan di dalam setiap proses-proses perobatan yang dialami oleh masyarakat, oleh bangsa ini, oleh jemaat ini, bahkan oleh semua yang berada di dalam paparan pandemi. Terima kasih untuk kehadiran mereka. Tuhan berkati supaya mereka boleh mengalami kekuatan, kesehatan dari Tuhan untuk melayani masyarakat. Ya Tuhan yang Maha Kasih, demikian juga dalam proses vaksin yang masih terus berjalan sampai saat ini. Tuhan terus memberkati agar semuanya boleh berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan saja. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, kami juga membawa berbagai pergumulan hidup kami di dalam kehidupan keluarga. Apa yang kami harapkan di dalam pekerjaan, di dalam nanti teman hidup yang sepadan, bahkan di dalam berbagai rencana-rencana kehidupan, kami bawa semuanya kepadamu dan juga pengharapan kami yang akan hadirnya anugerah Tuhan, bahkan juga dalam persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga. Kami bawa semuanya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau, Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga membawa semua aktivitas kehidupan kami, pekerjaan, rumah tangga, dan sekolah anak-anak. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan, karena Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan sertai, agar kami senantiasa boleh tidur dengan nyenyak, sehingga besok boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan, untuk menyambut hari dan kehidupan yang baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami senantiasa ketekunan di dalam kami beribadah kepadamu. Inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami. Sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Apa yang sudah kita wujudkan, kita memuji Tuhan dan kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati dan juga akan membuat iman kita terus bertumbuh di dalamnya. Sampai jumpa di Sehati dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati dan shalom.